Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Konversi Energi ingin mempresentasikan mengenai pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pertama-tama kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat agar kiranya kita masih bisa bertemu di ruang virtual ini. Baik, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Ya, mungkin bisa ditampilkan share screen-nya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 6 Konversi Energi. Yang pertama ada Ega Sikala, NIM D0411811002. Yang kedua ada Marnolis Yogi, NIM D0411811034. Yang ketiga ada Fauzan Azim Alimuddin, NIM D0411811038. Yang keempat ada Ardiansyah, NIM D0411811302. Yang kelima ada Dewi Anit Amir, NIM D0411811326. Yang terakhir ada Cesar William Alexander, NIM D0411811506. Next. Ya, untuk yang materi pertama kita membahas mengenai definisi PLTD. Next. Ya, pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi ada beberapa poin yang saya tampilkan di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Anita Amir, NIM D0411811326. Jadi di pembangkit listrik tenaga diesel ini saya membagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu ada mesin diesel sebagai penggerak pemula. Jadi pembangkit listrik tenaga diesel atau yang bisa disebut dengan PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan putaran dari mesin diesel untuk memutar rotor generator dalam proses pembangkitan tenaga listriknya. Nah, PLTD ini menggunakan mesin diesel sebagai penggerak pemula atau prime mover. Jadi prime mover di sini merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Nah, selanjutnya mesin diesel sebagai penggerak mula PLTD ini berfungsi untuk menghasilkan tenaga mekanis yang dipergunakan untuk memutar rotor generator. Nah, untuk bahan bakar dari mesin diesel ini menggunakan bahan bakar minyak berupa solar. Nah, selanjutnya untuk Nah, di sini dikatakan motor diesel dinamai juga motor penyalaan kompresi. Jadi maksud dari motor diesel dinamai juga motor penyalaan kompresi karena cara penyalaan bahan bakarnya itu dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara bertekanan dan temperaturnya tinggi sebagai akibat dari proses di dalam ruang bakar kepala silinder. Nah, di situ juga dikatakan motor penyalaan bunga api. Jadi selain motor diesel dikenal juga jenis motor bakar lainnya, yaitu motor bensin, yang biasanya dinamai motor penyalaan bunga api. Nah, ini karena cara penyalaan bahan bakarnya ini dengan pertolongan bunga api atau listrik. Nah, di sini motor diesel lebih mahal dari motor bensin. Nah, ditinjau dari sisi investasi harga, nah motor diesel ini umumnya lebih mahal dari motor bensin. Kenapa? Karena untuk kapasitas mesin yang sama motor diesel itu harus dibuat dengan konstruksi dan berat yang lebih besar. Itu mengapa dinamakan motor diesel ini lebih mahal dari motor bensin. Ya, baik, itu penjelasan dari saya mengenai definisi PLTD. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, next. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ardiansyah, NIM D0411811302. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari PLTD. Next. Nah, adapun bagian-bagian dari PLTD. Pertama, tangki penyimpanan bahan bakar. Nah, tangki penyimpanan bahan bakar ini sebagai penyimpanan bahan bakar utama sebelum digunakan. Yang kedua itu dapat kita lihat
yang berbentuk cerobong itu penyaring bahan bakar. Nah, di mana fungsinya sebagai penyaring apabila terdapat kotoran atau bahan-bahan campuran lainnya. Yang ketiga itu tangki penyimpanan bahan bakar sementara. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam nozzle, bahan bakar terlebih dahulu disimpan ke tangki penyimpanan bahan bakar sementara. Nah, yang keempat itu nozzle. Nah, di mana nozzle yang berfungsi untuk menciptakan kabut. Nah, di mana kabut ini nantinya berfungsi untuk menaikkan tekanan dan temperatur. Nah, yang kelima terdapat mesin diesel. Nah, di mana mesin diesel ini yang nantinya akan memutar generator. Yang keenam adalah turbocharge. Nah, di mana turbocharge ini berfungsi untuk menaikkan tekanan dan temperatur udara. Yang ketujuh, terdapat penyaringan gas pembuangan. Nah, sebelum gas dibuang, terlebih dahulu disaring oleh penyaring gas pembuangan. Nah, penyaring gas pembuangan ini menyaring gas-gas keluaran dari mesin diesel. Yang kedelapan adalah tempat pembuangan gas. Nah, apabila gas pembuangan motor diesel telah disaring, maka akan dikeluarkan melalui tempat pembuangan gas. Yang kesembilan itu generator. Nah, di mana generator ini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di mana putaran dari generator ini dihasilkan dari putaran mesin diesel. Yang ke-10 yaitu trafo. Nah, trafo ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan guna fungsi saluran transmisi. Nah, saluran transmisi yang nantinya akan mentransmisikan energi listrik ke pelosok-pelosok atau wilayah-wilayah. Oke, sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Marnolis Yogi, NIM D0411818134. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu prinsip kerja dari PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Ya, next. Nah, adapun prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga diesel ini mungkin secara sederhana, yaitu pertama-tama bahan bakar di dalam tangki penyimpanan bisa terlihat pada gambar nomor 1 itu disaring terlebih dahulu sebelum dipompa ke dalam tangki penyimpanan sementara yang kemudian akan disimpan. Yang kedua yaitu jika menggunakan bahan bakar minyak atau BBM, bahan bakar tadi itu dipompakan ke nozzle atau pengabut. Tapi jika menggunakan bahan bakar gas, bahan bakar dari tangki penyimpanan sementara akan diatur tekanannya melalui conversion kit atau pengatur tekanan gas. Nah, langkah yang ketiga yaitu dengan kompresor, udara bersih akan dimasukkan ke dalam tangki udara, kemudian dialirkan ke dalam turbocharger. Ya, next. Nah, langkah yang keempat tadi yaitu udara dalam turbocharger, mungkin bisa terlihat pada gambar nomor 5, dinaikkan tekanan dan temperaturnya mencapai 500 psi dan suhunya hingga 600 derajat Celcius. Nah, kemudian udara yang bertemperatur dan bertekanan tinggi tersebut dialirkan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Nah, karena udara yang memiliki tekanan dan temperatur tinggi tadi, mesin diesel akan menyala secara otomatis. Hal ini terjadi karena udara dengan tekanan dan temperatur yang tinggi tadi akan membuat temperatur dalam silinder ikut naik. Dan pada saat itu, bahan bakar akan disemprotkan pada silinder sehingga menimbulkan ledakan bahan bakar dan membuat mesin diesel menyala. Nah, ledakan bahan bakar tersebut akan menggerakkan piston dan hingga memutar poros dari rotor generator yang akan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang telah dihasilkan tadi ini kemudian dialirkan ke trafo step up untuk dinaikkan tegangannya, kemudian ditransmisikan oleh sistem transmisi. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan.
Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Next. Ya, jadi skema umum yang bisa saya jelaskan dari gambar seperti yang tertera pada PowerPoint mungkin saya bagi menjadi 5. Jadi yang pertama ada air filter, yang kedua ada diesel engine, yang ketiga ada radiator, keempat ada heat exchanger, dan yang kelima ada pendinginan. Jadi yang pertama air filter atau penyaring udara. Jadi air filter ini berfungsi untuk mengoptimalkan mesin diesel. Jadi untuk melakukan pembakaran optimal pada diesel engine, maka diperlukan oksigen dari udara di sekitar. Nah, disinilah peran air filter yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke turbocharger dan engineer. Selanjutnya itu diesel engine. Diesel engine, solar yang dipakai sebagai bahan bakar menghasilkan untuk pemutar generator yang kemudian menghasilkan listrik yang dihubungkan ke trafo dan gardu listrik. Selanjutnya radiator. Nah, di radiator ini itu menggunakan sistem kipas radiator untuk mendinginkan. Jadi minyak pelumas itu didinginkan dengan menggunakan kipas radiator, di mana pada sistem ini mengaplikasikan konsep perpindahan suhu melalui radiasi. Nah, kipas radiator yang terus berputar akan menghasilkan angin untuk mendinginkan minyak pelumas. Selanjutnya itu heat exchanger. Nah, di heat exchanger ini itu sistem pendinginan yang menggunakan air sebagai pendingin. Nah, jadi air itu terus dialirkan secara konstan melalui pipa-pipa yang kemudian dihubungkan dengan pipa minyak pelumas. Jadi pipa air pendingin ini akan menyelimuti pipa minyak pelumas sehingga terjadi perpindahan suhu tinggi dari minyak ke suhu rendah dari air yang menyebabkan suhu menjadi berkurang. Dan selanjutnya itu pendinginan. Jadi pada proses PLTD satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah sistem pendinginannya. Jadi sistem pendinginan di sini biasanya itu menggabungkan sistem pendinginan heat exchanger dengan sistem pendinginan pada radiator. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar, air filter itu bekerja pada di sini diesel engine juga seperti yang ditunjuk, radiator pun seperti itu, heat exchanger juga seperti itu, dan di proses pendinginan pun seperti itu. Mungkin sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan, silakan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Cesar William Alexander, NIM D0411811506. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada pada pembangkit listrik tenaga diesel. Ya, next. Ya, kelebihan dan kekurangan dari PLTD. Kelebihannya itu yang pertama efisiensi termal relatif tinggi, yang kedua yang pertama proses startup yang cepat, yang kedua dapat dioperasikan tanpa daya dari luar, sebagai unit black start dan daya keluaran dapat dirubah dengan cepat. Nah, yang ketiga itu operasional yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya manusia yang banyak. Yang keempat itu ada proses konstruksi yang cepat dengan biaya investasi yang murah, serta dapat ditempatkan dekat dengan pusat beban. Yang kelima, adanya kapasitas daya bisanya rendah. Kemudian kekurangannya ada biaya pelumasan yang tinggi, serta adanya polusi gas buang, suara yang bising, serta limbah minyak pelumas. Demikian presentasi yang dapat saya presentasikan. Saya
kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya Ega Sikala, NIM D041-181002, akan memaparkan mengenai pemanfaatan dari PLTD, khususnya pemanfaatannya di Indonesia. Baik. Di sini menurut Badan Litbang Kementerian ESDM melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi memulai kajian kelayakan pemanfaatan minyak nabati murni atau crude palm oil atau yang biasa disingkat sebagai CPO untuk pembangkit listrik tenaga diesel PLTD hingga pada bulan Desember 2020. Staf Ahli Menteri SDM Bidang Perencanaan Strategis Bapak Yudo Dwinanda Priyadi menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk migrasi BBM ke bahan bakar nabati. Apabila 50% jumlah pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD milik PT Perusahaan Listrik Negara PLN atau lebih dari 2.000 PLTD dapat dialihkan menggunakan CPO, tentunya perusahaan ini dapat menekan biaya BBM yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bulan Mei 2020, terdapat sekitar 4.984 unit PLTD dengan total kapasitas sebesar 4.780,8 MW di Indonesia. Penyusunan database PLTD dilakukan dengan memetakan sebaran PLTD beserta karakteristiknya seperti pola operasi, usia, dan efisiensi proyeksi suplai dan permintaan listrik di sistem setempat. Pengelompokan PLTD berdasarkan kelayakan konversi serta identifikasi kebutuhan infrastruktur seperti tangki CPO, jalur pipa, dan heater. Kemudian, demi mengejar bauran energi baru terbarukan EBT di sektor kelistrikan, PT PLN bakal mengkonversi sebanyak sekitar 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di 2.130 lokasi terpencil ke pembangkit EBT. Wakil Direktur Utama PT PLN, Bapak Darmawan Prasojo, beliau mengatakan bahwa penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit di daerah terpencil memiliki ongkos yang sangat mahal. PLTD yang mahal ini akan diganti dengan menggunakan pembangkit EBT berbasis kearifan lokal. Salah satunya yakni dengan menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Tujuannya agar PLTS ini bisa disajikan sebagai base load yang memerlukan energi storage atau penyimpanan energi sehingga dapat beroperasi selama 24 jam. Nah, seperti diketahui bahwa PLTS memiliki ketergantungan pada matahari. Jika penggunaan energi storage ini, jika penggunaan ini Jika penggunaan energi storage ini bisa lebih murah dari PLTD, maka dia dapat menguntungkan PLN selain dapat mendorong pembauran EBT. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa PLTD ini nantinya akan dapat bersaing dengan EBT, di mana dulu harga listrik PLTU menjadi yang paling murah di kisaran sekitar 5,5 sen per kWh, sementara EBT yakni 30 sen per kWh. Untuk lebih jelasnya di sini dapat kita lihat pada grafik, di mana grafik ini menampilkan perakiraan kapasitas pembangkit listrik nasional sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020. Nah, dapat dilihat pada bagian yang diberi tanda garis merah. Di sini dapat dilihat bahwa kapasitas pembangkit listrik dari PLTD sendiri dia berkisar di angka kisaran 10 gigawatt. Next. Untuk grafik selanjutnya dapat dilihat pangsa kapasitas pembangkit listrik nasional tahun 2003 sampai dengan 2020, di mana untuk sistem pembangkit listrik tenaga diesel sendiri dia berada pada kisaran
pangsa kapasitas pembangkit, yakni di angka 40%. Pada tahun 2003, kemudian seiring dengan pertambahan tahun, angka ini semakin menurun, di mana dapat dilihat pada tahun 2020 persentase kapasitas pembangkit untuk PLTD ini dia nilainya di bawah dari nilai 40%. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateri-pemateri dari kelompok 6 yang telah memaparkan materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.